Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Amma ba'du. Puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita sebagai hamba senantiasa memahami bahwasannya yang ada di dalam diri kita adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita memahami semua yang ada di dalam diri kita adalah nikmat dari Allah, seharusnya lah kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan itu. Dan nikmat yang Allah berikan, teman-teman, bukan hanya berupa angka-angka atau nominal saja, tetapi jauh lebih dari itu. Nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman yang masih bersemayam di dalam diri kita jauh lebih besar dari sekedar angka-angka atau nominal saja. Maka teman-teman, bersyukur atas nikmat Allah ini wajib bagi kita, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi jauh lebih dari itu. Bersyukur kepada Allah harus disertai dengan tindakan, yakni dengan cara mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk sarana beribadah. Seperti mata yang Allah berikan, alhamdulillah masih mampu melihat, maka pergunakanlah mata kita tersebut untuk melihat yang baik-baik, yang kemudian dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan telinga yang masih mampu mendengar, mari kita sama-sama mendengarkan apa-apa yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Karena pada hakikatnya ketika orang diuji dengan kesusahan, dia akan senantiasa ingat kepada Allah, sering mengadu kepada Allah. Namun ujian yang besar sejatinya bukan ujian kesusahan, tetapi ujian untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu melewati ujian berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan cara bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan takut bagi kita yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Namun selanjutnya Allah menerangkan, ketika kita tidak mampu bersyukur atau malah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Na'udzubillahi min zalik. Bersyukur, mari kita tanamkan bersyukur, mari kita aplikasikan bersyukur, mudah-mudahan mengangkat derajat kita. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sama-sama berharap mudah-mudahan manusia terbaik ini kemudian memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada kesempatan hari ini adalah cinta dia dan cinta sesama. Kalau kita berbicara tentang cinta, sebenarnya tidak ada yang salah dengan cinta, karena cinta adalah fitrah yang kemudian dianugerahkan kepada setiap manusia, kepada setiap kita. Maka tinggal bagaimana kita mengarahkan cinta ini kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Lalu bagaimana cinta kepada Allah? Yakni dengan cara beribadah kepadanya, melakukan hal-hal baik yang kemudian diniatkan untuk mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya setiap amal perbuatan kita tergantung niatnya, yang kemudian niat ini akan menentukan tingkat kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Innamal a'malu binniyat. Teman-teman, kalau kita berkaca kepada sahabat-sahabat atau orang soleh terdahulu, saking cintanya ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kemudian setiap yang dilakukan diniatkan hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Fokus mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli orang mau berkomentar apa, tidak peduli mau dipuji atau dihina, yang penting Allah ridho kepadanya.
Sebagaimana Robiah Adawiyah, seorang sufi wanita yang kemudian dicaci, dimaki, dikatai gila, tetapi tetap pendiriannya adalah tetap meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Robiah Adawiyah senantiasa membawa api di tangan kirinya dan membawa air di tangan kanannya. Kemudian berjalan-jalan sampai-sampai orang mengatakan, "Hai, lihat, Robiah sudah gila. Ia sudah tidak waras, dia sudah gila," kata orang-orang di sekelilingnya. Karena Robiah bawa air dan juga bawa api. Sampai pada suatu hari ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Robiah dan bertabayun kepadanya, "Wahai Robiah, mengapa sekiranya engkau setiap hari membawa api dan juga air seperti orang gila?" Dengan santai Robiah menjawab pertanyaan orang tersebut, "Sesungguhnya aku membawa air dan api adalah untuk memperingatkan diriku. Kalau aku beribadah karena mengharapkan surga, maka surga akan aku bakar dengan api di tangan kiriku. Tapi sebaliknya, kalau aku beribadah kepada Allah karena takut akan neraka, maka akan aku siram neraka tersebut dengan air yang berada di tangan kananku. Sesungguhnya aku hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan cinta kepadanya. Dan aku berharap dengan cinta ini kemudian Allah menyambut rasa cinta dengan penuh kasih sayang." Masya Allah, tabarakallah. Semua diniatkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita ketika dengan sesama. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kita menjunjung tinggi hubungan terhadap Allah, tetapi kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Karena ada dua garis yang kemudian harus senantiasa seimbang, yakni garis vertikal hubungan dengan Allah dan juga garis horizontal hubungan dengan sesama manusia. Karena man la yaskurun nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita artikan bahwasanya barang siapa yang hubungannya belum baik dengan sesama manusia, berarti hubungannya pun belum dikatakan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Baginda Rasulullah pun menegaskan di dalam sabdanya, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik di antara manusia, yang terbaik di antaranya adalah orang yang memberikan manfaat. Jangan bangga ketika kita memiliki kecerdasan di atas rata-rata barangkali, atau harta yang berlimpah melebihi harta orang lain, atau kekuasaan. Tetapi dengan kekuasaan, kecerdasan, dan juga harta itu tidak memberikan manfaat bagi sekeliling kita, tidak memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita. Tetapi berbanggalah kita yang memiliki kesederhanaan, tetapi dengan kesederhanaan itu kita bisa berbagi, kita bisa peduli, kita bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita. Karena sejatinya kita berbicara tentang kebermanfaatan, bukan berbicara tentang nominal dan angka. Karena apapun yang memiliki manfaat akan senantiasa dapat diterima di tengah masyarakat. Tetapi apa yang terlalu tinggi namun tidak menyentuh pada nilai-nilai kemanusiaan akan sangat jauh terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Maka teman-teman, mudah-mudahan bukan hanya hubungan kita dengan Allah yang baik, tetapi hubungan kita dengan masyarakat pun baik, dengan saudara kita pun baik. Terlebih lagi di tengah pandemi ini, kita harus senantiasa memahami bahwasanya kita semua dihadapkan dengan cobaan yang begitu besar. Dengan saudara-saudara kita yang barangkali baru terkena PHK, ataupun kita sendiri merasa kesulitan. Maka keadaan seperti ini jangan sampai menjadikan kita menjadi manusia-manusia apatis yang tidak peduli dengan sesama. Tetapi kondisi seperti ini justru menumbuhkan rasa empati dan simpati kita terhadap teman-teman dan orang di sekeliling kita. Lebih peduli lagi, lebih
memiliki keinginan untuk berbagi lagi. Mudah-mudahan sedikit yang Nala sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.